Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Andre Farid gitu. Hari ini tanggal 5 Desember tahun 2020. Kita akan mereview satu produk baru dari Toyota. Produk ini adalah produk facelift. Produk ini adalah Toyota Hilux tipe V yang Matic tahun 2020. Gitu. Jadi ini adalah Toyota Hilux generasi ke-8 kalau di dunia ya. Secara keseluruhan. Kalau di Indonesia mungkin ini generasi kedua. Gitu. Generasi kedua ini awalnya keluarnya tahun 2015 akhir, 2016 awal. Gitu. Jadi ini adalah faceliftnya. Gitu. Di market, di pasar, kompetitor dari produk ini secara langsung kendaraan double cabin Matic itu ada 3 gitu, yang brand Jepang ya. Ada 3. Pertama adalah Mitsubishi Strada Triton Ultimate gitu, itu sama bermain di range harga 500 jutaan. Berikutnya adalah Isuzu D-Max Matic, dan terakhir adalah Nissan Navara VL Automatic. Oke, untuk viewer yang mau melihat fitur lengkapnya Toyota Hilux gitu, per fitur dibahas gitu, saya tidak akan melakukannya di sini gitu. Jadi mungkin viewer teman-teman bisa cari lagi di channel YouTube yang lain gitu, karena sudah cukup banyak yang membahas Toyota Hilux tipe V ini gitu. Jadi bisa langsung lihat di sana ya. Oke, saya akan spesifik membahas Toyota Hilux ini dari sisi operasional. Apabila kendaraan ini akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional. Mayoritas kendaraan ini mungkin bisa dibilang 95% akan berada di wilayah remote, perkebunan atau pertambangan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua gitu. Jadi mungkin nggak terlalu banyak kendaraan-kendaraan ini yang akan berada di perkotaan. Tapi tidak menutup kemungkinan, emang kita juga cukup sering lihat di wilayah perkotaan, di mal-mal kendaraan seperti ini pun cukup banyak. Oke, tapi kembali fokus saya adalah membahas kendaraan ini dari sisi operasional gitu. Apakah kendaraan ini kendaraan yang layak, kendaraan yang pas untuk dipilih sebagai kendaraan operasional. Oke, kita mulai ya. Aduh, cukup tinggi ya. Oke, di sini saya pegang brosur. Saya akan bacakan fitur-fitur yang ada di kendaraan double cabin. Saya akan bacakan fitur yang secara umum aja ya gitu. Jadi cukup banyak di brosur ini ditulis macam-macam, tapi saya pikir ini adalah fitur-fitur yang menjadi kelebihan gitu atau perbedaan ya. Pertama adalah dilengkapi cruise control. Cruise control itu buat rekan-rekan yang belum tahu mungkin gitu ya. Secara fitur, cruise control itu fungsinya adalah agar kita dapat mengendarai kendaraan tanpa menginjak pedal gas gitu. Jadi kita set cruise controlnya, kendaraannya akan jalan dengan kecepatan yang sama, konstan gitu. Jadi kita hanya tinggal kendalikan setirnya saja. Bahkan di beberapa kendaraan fitur cruise control itu ada yang otomatis akan mengikuti kendaraan di depannya. Jadi apabila kendaraan di depannya berakselerasi, maka dia akan ngikutin sama, dia akan menjaga kecepatan sama dengan kendaraan di depannya. Pertama, cruise control. Kedua adalah auto dimming rear view mirror. Itu jadi kaca spion tengah itu apabila tersorot sinar dari belakang malam-malam, kalau dia punya fitur auto dimming rear view mirror gitu, kita nggak perlu ngerubah cetekan di bawahnya gitu biar nggak silau gitu. Kaca spionnya akan meredupkan secara otomatis. Berikutnya adalah rear view kamera mundur ya gitu. Itu udah cukup umum fiturnya di mana-mana. Oke, fitur berikutnya adalah off-road mode. Off-road mode ini adalah kemudahan pilihan untuk kita jadi gini, selain fitur transfer case gitu kan, rata-rata kendaraan off-road 4x4 atau kendaraan double cabin 4x4 ini pasti punya ya, merubah dari 2H ke 4H habis itu ke 4L.
gitu. Jadi off-road mode ini dia secara komputer dia akan memikirkan keadaan apa yang dihadapi oleh kendaraan ini, maka dia akan merubah banyak settingan. Gitu. Off-road mode itu biasa ada untuk di mud, di lumpur, snow, atau gravel batuan lepas gitu. Dia akan secara fungsi akan merubah hal-hal seperti itu. Berikutnya adalah hill descent control. Hill descent control ini fungsinya untuk mengurangi akselerasi kendaraan pada saat menurun gitu. Dengan adanya hill descent control ini sebenarnya sangat membantu ya gitu. Jadi pada waktu kendaraan kita dalam keadaan turunan yang cukup curam, tinggal pencet aja gitu, dan dia akan mereduksi kecepatan kendaraan dengan fitur pengereman gitu. Sementara sebagian kita lebih sering pada waktu jalan turunan curam itu yang kita lakukan adalah selain ngerem, kita akan pilih turunin di gigi 1 gitu. Pada waktu kita pakai gigi 1, gear ke 1, yang terjadi adalah RPM akan berada dalam putaran yang tinggi gitu dan cukup berisik. Sementara kalau kita dalam turunan kita pakai gigi 2, yang terjadi adalah kendaraan itu meluncur gitu, seakan-akan jadi nggak ada tahanan. Jadi kalau turunan curam biasanya yang umum dilakukan adalah masukin gigi 1 dan injek rem gitu. Tapi kalau dengan fitur hill descent control ini sebenarnya kita nggak mesti masukin gigi 1 gitu. Kita pencet hill descent control, komputernya kendaraan yang akan memikirkan gitu, ini kecepatannya perlu di-maintain berapa, dan dia akan main intervensi dari sisi rem. Fitur berikutnya adalah forward collision mitigation system gitu. Jadi fitur ini dia akan mengintervensi rem dan gas kendaraan apabila dianggap akan terjadi kecelakaan atau tiba-tiba ada objek atau ada hambatan di depan kendaraan dan pengemudinya tidak melakukan antisipasi terhadap hal itu gitu. Fitur forward collision mitigation system ini akan mengintervensi kendaraan. Dia yang akan mikirin kapan kita harus ngerem gitu. Jadi dia mengintervensi serta merta dia akan ngerem gitu kendaraannya, dia akan berhentikan kendaraannya. Walaupun bisa di setting gitu untuk resiko benturan tinggi, rendah, ataupun pelan ataupun rendah. Oke, berikutnya adalah fitur blind spot warning. Blind spot warning itu adalah indikator di kaca spion berwarna, biasanya gambarnya 2 mobil berwarna oranye. Itu fungsinya untuk untuk kalau misalnya kita mau pindah jalur dan lain-lain, tahu-tahu ada blind spotnya di kiri atau kanan kita dengan melihat spion kita bisa tahu gitu bahwa sebenarnya di kiri atau kanan kita ada kendaraan yang dia tidak masuk di dalam luasnya kaca spion. Itu salah satu fitur keselamatan yang sangat membantu ya. Berikutnya adalah rear cross traffic alert. Rear cross traffic alert ini berfungsi untuk kalau kita lagi parkir di tempat sempit ya, kiri kanan kita mobil atau ada tembok atau apapun, kita nggak bisa lihat gitu. Kalau kita mundur di kiri kanan, tahu-tahu akan muncul apa. Itu akan sangat membantu. Jadi membantunya dengan cara apa? Kalau tahu-tahu ada kendaraan datang, dia akan memunculkan bunyi gitu. Jadi bunyi itu adalah alert buat kita bahwa ada kendaraan yang datang dari kiri atau kanan. Sebenarnya sebagian mobil punya parking sensor, tapi parking sensor fungsinya lurus ke belakang gitu. Dia tidak bisa baca sisi kiri dan kanannya. Oke, berikutnya adalah ultrasonic misacceleration mitigation system. Gitu. Itu adalah fitur kalau kita dalam keadaan parkir atau kita dalam keadaan berhenti, dia mencegah akselerasi tak terduga gitu. Kadang-kadang kita dengar ya di berita di parkiran, tahu-tahu drivernya salah memasukkan gigi atau salah akselerasi sehingga mobilnya nabrak pembatas dan bisa jadi sampai jatuh dari gedung gitu. Kita sempat mendengar berita itu beberapa waktu gitu ya. Nah, fitur ini sebenarnya membantu untuk memitigasi atau meminimalisir resiko tersebut. Oke, terakhir adalah fitur keyless operation system. Keyless ya, dengan keyless mungkin semua pasti udah tahu ya. Masuk kendaraan nggak perlu buka kunci atau pencet remote, buka lock unlock gitu, dan nyalain matiin mesin pun juga tanpa perlu colokin kunci, jadi hanya tinggal pencet tombol. Oke, itu adalah fitur-fitur yang sayangnya tidak ada di Hilux ini. Ini adalah fitur-fitur yang ada di Mitsubishi Strada Triton gitu. Oke, jadi kenapa sih saya bacakan fitur-fitur tersebut? Itu adalah kelebihan dari produk kompetitor yang sebenarnya fitur-fitur itu semua nggak ada di sini.
gitu, nggak ada di Toyota Hilux ini gitu. Toyota Hilux ini kendaraan yang memang lebih kepada fungsionalitas ya gitu, untuk kendaraan operasional, dan dia sudah memperhitungkan gitu, menurut saya engineer Toyota atau desainer Toyota sudah memperhitungkan apa sih yang sangat diperlukan oleh kendaraan yang berada di lapangan di remote. Walaupun nanti ada juga tadi fitur-fitur tadi yang menurut saya sangat penting gitu, dan sayang kenapa sih nggak diterapkan di mobil ini. Walaupun Hilux itu tidak memiliki hampir semua fitur yang saya sebutkan tadi, hampir, kayaknya semua ya, semua yang saya sebutkan tadi Hilux itu nggak ada. Ya mohon koreksinya kalau salah nanti. Tapi Hilux ini kendaraan yang cocok buat kendaraan operasional gitu, menurut saya. Sebenarnya cukup dengan dua hal kelebihan dia, gitu, dua hal yang menjadi menurut saya nilai plus dari Toyota Hilux. Dan tidak secara serta-merta bisa langsung dibandingkan dengan rival-rival yang lain gitu. Kelebihan pertama adalah satu, mesin. Dari sisi mesin 2GD, Hilux ini mempergunakan mesin 2GD dari sejak tahun 2017 atau 2018. Hilux sudah mempergunakan mesin 2GD. Mesin 2GD ini adalah mesin yang cukup durable, bandel itu, tidak rewel, nggak centil, nggak perlu maintenance yang berlebihan. Jadi mesin 2GD ini semestinya saat ini dianggap oleh Toyota sudah mesin yang sangat mumpuni untuk melakukan pekerjaan atau menemani kendaraan yang beroperasional di wilayah-wilayah yang remote, terpencil gitu, dengan keterbatasan kualitas bahan bakar. Seperti kita ketahui ya, mungkin di wilayah perkebunan atau pertambangan nggak gampang untuk kita dapatkan solar dex itu, solar yang 10 ribuan itu nggak gampang gitu. Jadi ya mungkin karena faktor ekonomis juga ya, berapa banyak ya orang yang akan beli solar kualitas mahal itu, sementara sebagian besar kendaraan ini adalah kendaraan operasional. Dipakai untuk mengangkat, ada baknya dipakai untuk mengangkat sayur mungkin, tumbuh-tumbuhan, bahkan mungkin kambing, ayam, babi, dan lain-lain kan, kurang lebih begitu. Jadi yang membeli kendaraan ini sebagian besar akan berpikir efisiensi biaya karena kendaraannya akan dipergunakan untuk cari uang. Oke, sedikit cerita terkait mesin 2GD ini. Saya akan berbicara di project IMV pertama gitu, dari 2004. Di project IMV itu ada kendaraan 3 ya. Jadi ada Innova, Hilux, dan Fortuner. Innova itu keluar pertama tahun 2004 berbarengan dengan Fortunernya. Sementara Hilux itu kalau nggak salah keluarnya 2006-2007 gitu. Innova pertama 2004 sudah mempergunakan, yang diesel sudah mempergunakan mesin 2KD. Tapi 2KD di Innova pertama itu cukup banyak masalah ya, ada masalah lah gitu. Jadi dengan kualitas bahan bakar dan lain-lain, sehingga kendaraan itu berjalan 2 tahun, 3 tahun cukup banyak yang bermasalah dari sisi operasional mesinnya. Di tahun itu Fortuner belum lazim mempergunakan mesin 2KD, jadi belum lazim mempergunakan mesin diesel. Sebagian Fortuner yang terjual di Indonesia adalah Fortuner VVTi dengan mesin 2700 cc. Sementara Hilux-nya muncul kemudian 2 tahun kemudian dengan mesin langsung 2GD. Jadi Toyota melakukan perbaikan dengan mesin 2KD awal pada sekitar tahun 2007. 2007-2008 dia melakukan perubahan dengan mesin 2KD-nya, di mana mesin itu sudah lebih durable gitu, mampu untuk mengakomodir atau mengkonsumsi bahan bakar yang kualitasnya sangat minim. Oke, lanjut cerita sama juga dengan Hilux generasi ke-8. Ini adalah Hilux generasi ke-8. Di Hilux generasi ke-8 ini sebenarnya mereka muncul berbarengan dengan Innova dan Fortuner. Innova Reborn, Fortuner, dan Hilux generasi 8 ini keluarnya di tahun 2015 akhir atau 2016 awal gitu. Persamaannya adalah
mereka satu produk yang sama dengan typical base yang sama. Tapi Hilux pada tahun itu di periode major facelift itu, Hilux masih mempergunakan mesin 2KD sampai 2 tahun kemudian gitu. Innova dan Fortuner sudah langsung mempergunakan mesin 2GD gitu. Menurut saya, pandangan pribadi saya gitu. Kenapa sih Toyota masih mempergunakan mesin 2KD di Hilux generasi 8? Karena Toyota masih mau bereksperimen. Toyota nggak mau salah dengan mesin yang ditaruh di Hilux. Toyota pasti khawatir produk Hilux yang dijual ke wilayah remote, di perkebunan, pertambangan, bermasalah dengan bahan bakarnya. Jadi Toyota memilih untuk mempergunakan mesin 2KD karena mesin 2KD itu sudah lebih proven ya, bahwa dia durable, bisa dipergunakan di wilayah-wilayah remote yang mungkin sebagian besar orang akan sangat kesulitan mencari bahan bakar yang cukup bagus, cukup layak. Jadi solar pun solar ala kadarnya. Pada tahun 2018-2019 baru Toyota 2017-2018 ya, di Hilux generasi ke-8 ini baru Toyota menanamkan mesin 2GD gitu. Itulah dimana periode menurut saya Toyota sudah cukup yakin, cukup firm bahwa mesin 2GD adalah mesin yang bisa cukup diandalkan. Jadi dengan mungkin di awalnya hanya dipasang di Innova dan Fortuner, sampai dengan periode research mereka, mesin 2GD di Innova dan Fortuner itu nggak dapat masalah banyak lah gitu dengan kualitas bahan bakar di Indonesia ya. Jadi Toyota cukup firm, akhirnya dipasang lah. Oke, itu adalah kelebihan pertama gitu. Itu kelebihan pertama yang menurut saya sangat utama kenapa seseorang gitu seseorang akan memutuskan untuk membeli Hilux gitu. Jadi saya pribadi adalah orang yang kurang cocok atau kurang sepakat gitu pada waktu kita berbicara dengan sales di Toyota ataupun dengan SA service advisor di Toyota. Sekedar informasi, saya adalah pengguna Innova Reborn tahun 2016. Innova Reborn tersebut mempergunakan mesin 2GD. Saya secara praktek tidak pernah mempergunakan solar kualitas nomor satunya ya, mungkin Solar Dex atau Dex Lite gitu. Awalnya saja satu kali pada waktu kendaraan itu saya beli, saya isi penuh dengan Solar Dex. Sisanya saya isi dengan Solar 5150 atau orang biasa bilang Solar Goceng atau orang biasa bilang juga Solar Busuk gitu. Jadi tadi saya lanjutkan apa pendapat yang saya kadang-kadang kurang sepakat gitu dengan informasi yang disampaikan oleh sales atau service advisor bahwa Toyota mesin 2GD ini dengan mesin common rail ini perlu mengkonsumsi bahan bakar yang bagus gitu, perlu selalu mempergunakan Solar Dex, dia harus mempergunakan mungkin oli yang apa gitu. Jadi kurang lebih itu informasi yang menurut saya kurang cocok gitu. Kenapa? Karena menurut saya sebuah Hilux ini adalah kuda beban. Kuda beban ini adalah kendaraan operasional di mana semestinya dia ini tidak perlu centil gitu loh, nggak perlu ribet mesti pakai oli yang mahal apa semua gitu. Dia nggak perlu dengan perawatan khusus gitu. Dia juga nggak perlu dilakukan maintenance yang spesial gitu. Jadi kalau menurut saya ikutin aja buku manualnya, di mana dia mempergunakan oli TMO. Oli bawaannya dari Toyota, jadi di bengkel resmi selalu akan mempergunakan itu, walaupun mereka terkadang menawarkan oli kualitas lebih baik ya. Tapi menurut saya oli TMO sudah didesain untuk kendaraan yang mereka bikin. Berikutnya adalah bahan bakar. Bahan bakarnya sebuah Hilux tidak semestinya rewel dan centil, harus pakai konsumsi bahan bakar yang ya itu tadi Dex Lite atau Solar Dex. Dia harusnya bisa diisi oleh solar goceng, solar busuk gitu, atau bahkan secara ekstrimnya dia bisa diisi apapun yang kita temuin pada waktu kita terbatas gitu ya mungkin istilahnya kalau ada minyak tanah, isi minyak tanah harusnya jalan gitu. It's just a joke ya, itu hanya kiasan aja, tapi itu harusnya menggambarkan bahwa Hilux ini kendaraan heavy duty gitu, kendaraan yang mampu beroperasional dimanapun di muka bumi ini gitu. Bahkan dia adalah kendaraan yang tidak rewel dan dia tidak perlu perawatan yang khusus. Isi solar, ganti oli tepat waktunya. Harusnya hanya begitu treatmentnya gitu. Jadi itu adalah salah satu pandangan saya bahwa saya kurang setuju dengan
sales atau service advisor yang selalu menyarankan bahwa mesin 2GD ini mesin yang canggih harus diisi. Menurut saya enggak, karena ini Toyota dan ini Hilux gitu. Jadi just do, hanya pakai saja, siksa sampai batas terakhirnya. Jadi ya pada waktunya dia game over ya mungkin dia akan game over, tapi harusnya sih enggak ini ya Hilux gitu loh. Oke, itu tadi kelebihan pertama yang menurut saya sangat penting, mesin 2GD dengan segala kelebihannya ya, dengan segala durable-nya. Berikutnya ini adalah kelebihan kedua dari Toyota Hilux yang menurut saya sangat penting. Ayo ikut. Oke, kelebihan kedua dari sebuah Toyota Hilux ada di sini. Ini adalah fitur rear differential lock. Gitu, rear differential lock ini berguna untuk mengunci roda belakang dengan putaran yang sama. Jadi putaran kedua roda belakang ini dengan fitur rear differential lock, dia akan berputar dengan kecepatan yang sama, dengan kecepatan dan dengan tenaga yang sama. Tadi kompetitor yang saya sebutkan, mereka semua juga punya fitur pengunci roda belakang, hanya mekanisme caranya atau perangkatnya yang berbeda. Rata-rata mereka mempergunakan LSD, limit slip differential. Jadi sesuai kata-katanya ya, limit slip differential. Jadi pada waktu diferensial belakang ini mengalami slip, dia berputar tanpa beban, tanpa tekanan, dia akan melimit gitu. Dia jadi akan mengunci ban yang putarannya nggak ada bebannya dan menyalurkan ke salah satu ke roda satunya yang ada beban. Jadi kan kalau dalam keadaan mungkin kalau ya di jalur air, dari 4 roda mungkin hanya 2 yang nempel. Roda depan entah kiri atau kanan, sama juga dengan roda belakang. LSD secara fungsi mirip dengan rear diff lock. Tapi LSD butuh sentakan atau butuh gas dulu, atau butuh kita putar agak banyak gitu. Jadi baru dia akan secara teknologi, secara fitur dia akan memikirkan untuk mengunci dan memindahkan gitu. Jadi ada jeda waktunya. Berbeda dengan fitur rear differential lock gitu. Rear diff lock ini pada waktu kita pencet fiturnya, kita pencet, langsung dia otomatis kiri dan kanan akan ngunci. Dia akan mendistribusikan dengan power yang sama. Jadi pada waktu kita mengalami keadaan roda gantung itu, kita nggak terlalu lama untuk bisa segera merespon keadaan di lapangan gitu. Jadi secara otomatis dia akan mengunci roda kiri dan kanan. Jadi pada waktu gantung, yang roda yang nempel tetap akan dapat putaran yang sama. Oke, itu adalah 2 kelebihan dari Toyota Hilux gitu. Jadi dibanding tadi semua fitur yang saya sebutkan tidak ada, menurut saya 2 fitur lagi yang semestinya ada dan ditambahkan di Hilux itu, pertama adalah downhill assist control. Itu sangat membantu kalau emang kita menemukan medan yang turunan cukup curam. Berikutnya kedua adalah tambahannya sensor parkir atau kamera mundur. Di kendaraan ini sama sekali nggak ada sensor parkir dan kamera mundur gitu. Jadi kembali lagi kepada viewer atau teman-teman yang mau memilih atau mencari kendaraan double cabin 4x4 transmisi matic gitu, kembalikan kepada fungsinya gitu. Apabila lebih banyak, balik lagi ini tadi fokusnya matic ya, apabila lebih banyak untuk operasional di jalan raya gitu, di jalan tol atau di tempat padat, crowded dengan parkiran yang sempit-sempit, fitur-fitur yang saya sebutkan di awal yang tidak ada di sini itu akan sangat membantu gitu. Karena itu membantu pada waktu kecepatan tinggi, kita tidak fokus dan lain-lain, dia akan mengintervensi kendaraan dengan mengerem dan lain-lain. Berikutnya tadi blind spot monitoring itu juga sangat membantu gitu. Tapi itu kan akan lebih membantu apabila keadaannya adalah di perkotaan gitu, di tempat yang crowded. Tapi pada waktu kendaraan yang diperlukan oleh viewer, oleh rekan-rekan adalah kendaraan murni untuk operasional. Kebutuhannya mungkin untuk mengangkat beban, ya dia jadi kuda beban lah.
ini adalah salah satu pilihan yang baik menurut saya, salah satu pilihan yang tepat gitu dengan segala fiturnya, dengan segala keminimannya, tapi keminimannya ini di cover dengan fitur yang tepat gitu, bahwa mesinnya adalah mesin 2GD yang bandel. Kedua adalah ada rear differential lock gitu. Jadi oke, kembali lagi saya simpulkan bahwa kendaraan ini tidak memiliki fitur-fitur canggih seperti kompetitornya gitu, tapi kendaraan ini juga punya kelebihan fitur-fitur yang mungkin tidak serupa tapi menjadi nilai plusnya gitu. Monggo silahkan dipilih, monggo silahkan diputuskan kebutuhannya seperti apa. Kita kan juga tahu ya, kebutuhan orang pasti akan berbeda-beda. Sekian aja review singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat viewer, mungkin sekedar menambah informasi atau emang lagi dalam keadaan mau memutuskan butuh kendaraan operasional, dan kendaraan operasional apa yang tepat buat viewers kalian. Jadi semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat gitu, bisa menambahkan juga hasanah gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, saya terbuka untuk menerima koreksi. Monggo tuliskan di komentar kesalahan informasinya. Dan apabila informasi tersebut salah dan bisa saya verifikasi gitu, saya akan coba untuk kasih koreksi di bagian informasi. Oke, sekian saja dari saya. Silahkan komentar. Monggo komentar. Please like and subscribe apabila berkenan, sehingga bisa apabila ada video-video berikutnya juga teman-teman akan ternotifikasi, dan tombol lonceng gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe dan jangan lupa bahagia.